Hey yo Sport Cube Mania, jumpa lagi bersama Sport Cube. Pada kesempatan kali ini, Sport Cube akan menyajikan rangkuman-rangkuman berita menarik khusus untuk Anda. Di antaranya adalah Piala Presiden 2022, PSIS versus Arema FC tanpa Carlos Fortes. Ini dia jadwal pertandingannya. Liput Piala Presiden di Stadion Maguwoharjo, wartawan perempuan alami pelecehan seksual. Klasemen Piala AFF U19, Indonesia di bawah Vietnam dan Thailand. Berikut ulasannya, salam Sport Cube Mania, selamat menyaksikan. Piala Presiden 2022, PSIS versus Arema FC tanpa Carlos Fortes. Ini dia jadwal pertandingannya. Suarajawatengah.id, PSIS Semarang memboyong 21 pemain ke Malang guna menghadapi laga leg kedua semifinal Piala Presiden 2022 di Stadion Kanjuruhan Senin 11 Juli 2022. Namun dari daftar pemain yang dibawa, tidak ada nama striker sekaligus top skor sementara Carlos Fortes. Pemain asal Portugal itu diketahui mengalami cedera saat pertandingan leg pertama kemarin. Skuad Laskar Mahesa Jenar berangkat ke Kota Apel menggunakan jalur darat pada Sabtu 9 Juli 2022 pagi. Daftar pemain PSIS Semarang diunggah akun Instagram resmi klub. Pemain-pemain yang akan berangkat ke Malang untuk berikan yang terbaik di leg kedua semifinal Piala Presiden 2022. Ayo berikan yang terbaik, Laskar Mahesa Jenar, tulis keterangan unggahan tersebut. Selain Carlos Fortes, PSIS Semarang juga tak membawa gelandang jangkar Eka Febri yang masih dibekap cedera. Chief Executive Officer atau CEO PSIS Yoyo Sukawi sebelumnya menjelaskan tim medis PSIS telah membuat laporan bahwa Carlos Fortes mengalami cedera hamstring. Tim medis PSIS sudah memberi report bahwa kondisi Fortes mengalami cedera hamstring. Saat ini telah dilakukan tindakan dengan dibawa ke dokter ortopedi untuk observasi lebih lanjut dan dilakukan terapi supaya segera membaik, ujar Yoyo Sukawi. Berikut daftar pemain PSIS Semarang yang diboyong ke Malang. Liput Piala Presiden di Stadion Maguwoharjo, wartawan perempuan alami pelecehan seksual. Suarajogja.id, seorang wartawan perempuan diduga terkena pelecehan seksual oleh salah seorang oknum supporter PSS Sleman. Peristiwa itu dialami saat korban melakukan liputan leg 1 semifinal Piala Presiden 2022 PSS Sleman yang menjamu Borneo FC di Stadion Maguwoharjo pada Kamis 7 Juli 2022 malam. Mawar, nama yang disamarkan, menuturkan bahwa pelecehan seksual itu didapatnya saat berada di tribun biru Stadion Maguwoharjo. Saat itu, ia datang terlambat sebelum menuju ke tribun media. Sedangkan kondisi di tribun biru sendiri sudah cukup penuh dengan supporter. Ketika itu, kata Mawar, dirinya kaget sebab salah satu bagian tubuhnya dicolek oleh pelaku. Mendapatkan perlakuan seperti itu, ia langsung menatap sang pelaku. Aku pikir dia nggak sengaja menyenggol terus mau minta maaf. Tapi dia cuma liatin mukaku sambil tangannya gerak-gerak. Aku lupa, kejadiannya cepet banget, sambungnya. Setelah proses liputannya selesai, Mawar memutuskan menghubungi panitia pelaksana atau panpel untuk melaporkan kejadian tersebut. Ia kemudian diajak ke ruang media sembari ditenangkan oleh rekan-rekan lainnya. Diketahui, pelaku kala itu tengah mengonsumsi miras dan obat penenang. Hasil interogasi yang dilakukan oleh dua anggota Polsek Depok Timur Sleman, pelaku mengakui perbuatannya setelah proses interogasi berjalan 2 jam. Korban sendiri bersedia berdamai dengan syarat permintaan maaf dari pelaku dan surat pernyataan yang ditandatangani pelaku serta disaksikan langsung oleh dua anggota kepolisian Polsek Depok Timur Sleman. Humas PSS James Purba meminta semua pihak untuk terus menjaga situasi di dalam maupun di luar stadion, terlebih dengan lebih lantang menggaungkan anti pelecehan seksual.
Klasemen Piala AFF U19, Indonesia di bawah Vietnam dan Thailand. Jakarta. Timnas Indonesia U19 berada di peringkat ketiga grup A Piala AFF U19 2022. Posisi Garuda Muda masih berada di bawah Vietnam dan Thailand. Indonesia berhasil menang meyakinkan 5-1 saat menghadapi Filipina pada matchday keempat grup A Piala AFF U19 2022 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jumat 8 Juli 2022. Robani Taslim mampu bikin hat-trick dalam kemenangan tuan rumah di laga ini. Sementara, 2 gol Indonesia lainnya lahir dari Alfrianto Niko dan Reza Farezi. Tambahan 3 angka membuat pasukan Sintayong kini mengumpulkan 8 angka. Indonesia punya selisih gol yang sangat baik dengan mampu mencetak 12 gol dan baru kebobolan 1 gol atau surplus 11. Namun, posisi Indonesia di klasemen masih berada di peringkat ketiga di bawah Vietnam dan Thailand. Kedua negara ini sama-sama mengoleksi 10 angka. Vietnam berhak berada di urutan teratas karena punya selisih gol lebih baik. The Golden Stars punya selisih gol plus 9 dari 11 pemasukan dan 2 kebobolan. Untuk Thailand, mereka hanya mencatatkan selisih gol plus 6 usai mampu mengemas 6 gol dan belum kemasukan gol. Indonesia bakal menentukan nasib untuk melaju ke semifinal pada laga terakhir menghadapi Myanmar. Hal serupa juga dijalani Vietnam dan Thailand yang harus saling bertemu pada 10 Juli mendatang. Indonesia wajib menang atas Myanmar sambil berharap Vietnam atau Thailand kalah untuk menyegel tiket ke semifinal. Sementara, jika Vietnam versus Thailand imbang dan Indonesia menang di laga terakhir grup, maka kelolosan 3 tim ini akan ditentukan dari selisih gol. Berikut kami sampaikan klasemen sementara grup A Piala AFF U19 tahun 2022.